Selamat bertemu kembali Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus dalam pembacaan firman Tuhan dan juga renungan harian kita pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 dan terimalah salam kami. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat harian kita hari ini Selasa 1 Februari 2022 diambil dari Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ibrani pasalnya yang keempat ayat 16, demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Hari ini tanggal 1 Februari 2022. Artinya kita telah sebulan Ibu Bapak Saudara-saudara melalui tahun 2022 yang mengisyaratkan kepada kita bahwa sepertinya hanya sekejap mata saja kita bisa melampaui hari-hari itu. Jikalau kita melihat segala situasi yang ada di sekitar kita, kita mungkin bertanya dengan kekuatan apakah kita bisa melaluinya, dengan cara bagaimanakah kita bisa melaluinya, dan dengan iman yang seperti apakah kita juga akan melalui hari-hari kita, tanggal 1 hari ini dan seterusnya, tanggal 2, 3, 4 dan seterusnya dalam bulan Februari. Demikian juga kita nanti memasuki bulan Maret sampai dengan Desember 2022. Hari ini kita ditantang oleh Tuhan dengan keberanian yang bagaimanakah kita mau datang ke dalam kerajaan Allah. Ketika penulis kitab Ibrani ini mengatakan kepada kita, marilah kita datang dengan penuh keberanian. Saya mau mengatakan bahwa keberanian yang diandalkan untuk memasuki tahta kasih karunia Allah itu bukanlah keberanian secara kekuatan lahiriah kita, namun dengan penuh keberanian iman percaya kita. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Bapa, anaknya Yesus Kristus dan Roh Kuduslah yang diperkenankan oleh Tuhan untuk memasuki tahta kerajaan, bukan dalam bentuk kekuasaan seperti yang dipamerkan oleh dunia ini, namun yang diberikan kepada kita adalah tahta kerajaan kasih karunia, di mana Allah selalu mengedepankan kemahakasihannya di balik kemahakuasaannya. Allah selalu menekankan kemahakasihannya di balik semua apa yang bisa dilakukannya kepada kita. Dia juga adalah maha penghakiman. Dia adalah Allah yang akan hadir dan turun ke dunia ini sebagai hakim yang adil di dalam nama Yesus Kristus, tetapi tidak di dalam kemaha pengadilannya atau kemaha kehakimannya. Namun dia menawarkan setiap bentuk kepeduliannya kepada kita bahwa tahta kerajaan Allah yang sebenarnya itu adalah tahta kerajaan kasih karunia. Dan itulah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita saat ini untuk melampaui hari-hari kehidupan kita. Di mana pada saat kita hendak memasuki tahun 2022, kita selalu mengatakan kita tidak tahu apa yang akan terjadi, Ibu Bapak, Saudara-saudara. Dan memang benar kita tidak tahu apa yang terjadi. Hanya penafsiran-penafsiran daripada setiap para ahli yang bergumul di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Baik ahli-ahli politik, ahli-ahli ekonomi, ahli-ahli sosial budaya, bahkan ahli-ahli geologi. Banyak yang telah memperkirakan
Banyak yang telah meramalkan, bahkan orang-orang yang dikatakan sakti mandraguna. Orang-orang yang berkecimpung di dalam ilmu-ilmu kebatinan juga memberikan kepada kita inilah yang akan terjadi. Namun sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang telah percaya, orang-orang yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus, ibu bapak, saudara-saudara, ternyata kita diharapkan oleh penulis kitab Ibrani ini supaya kita datang dengan penuh keberanian dan sekali lagi dengan penuh keberanian iman. Supaya kita semakin mengerti akan kehidupan kita. Supaya kita bisa menemukan arti dan makna kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai sumber kekuatan kita. Dan marilah kita juga melihat, meneliti setiap hati dan pikiran kita ketika kita datang ke bait Allah. Dengan keberanian apakah kita datang ke sana? Apakah karena kita telah sukses mungkin? Sekali lagi, ketika kita mau datang menghampiri tahta kasih karunia Allah sebagai bentuk yang nyata di tengah-tengah dunia ini, bersekutu di tengah-tengah gereja, Tuhan hendak mengatakan kepada kita, ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, ketika engkau mau memasuki bait Allah yang kudus itu, tinggalkanlah segala apa yang mengekang engkau, termasuk intelektualmu, termasuk kepintaranmu, termasuk harta kekayaanmu, termasuk jabatanmu, termasuk titelmu mungkin. Tinggalkan semuanya itu di rumahmu atau buang semuanya itu ketika engkau memasuki tata kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini melalui gerejanya untuk mendengar firman Tuhan, untuk menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan, lewat ibadah, lewat persekutuan yang indah itu. Karena memang kerajaan Allah itu diberikan kepada kita untuk memberikan semangat hidup yang baru di dalam spirit kasih dan rahmat Tuhan yang tidak pernah pudar. Dia selalu memberikannya, memperbaharuinya setiap pagi supaya kita semakin bisa melihat dengan mata iman kita bahwa keagungan Tuhan itu dipancarkan melalui karya penyelamatannya di dalam Kristus Yesus. Dan itu juga dilakukannya ibu bapak saudara-saudara karena kasih sayangnya kepada kita. Firman Tuhan saat ini menginginkan bahwa setiap kita ketika mempunyai atau memiliki kecerdasan spiritualitas, itu hendak kita bawakan untuk mengerti dan memudahkan kita memahami akan arti kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kecerdasan spiritualitas atau kecerdasan iman kita itu di atas daripada kecerdasan tentang intelektual kita, bahkan kecerdasan tubuh kita ini juga. Ibu bapak, saudara-saudara, marilah kita diajak, kita diarahkan, kita diundang oleh Tuhan senantiasa memasuki tahta kerajaan yang penuh dengan kasih karunia itu. Supaya ketika kita menyebut nama Tuhan, nama Allah kita di dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus, kita menerima kekuatan baru setiap hari untuk melanjutkan aktivitas kita, untuk melanjutkan pekerjaan dan pelayanan kita, dan juga untuk melanjutkan segala sesuatu yang bermakna di dalam kerajaan Allah, melanjutkan perjuangan iman kita supaya kehendak Tuhan tetap menjadi hal yang sangat kita utamakan dalam hidup kita. Ibu bapak, saudara-saudara, dengan keadaan bangsa dan negara kita, mari kita hindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam minggu-minggu terakhir ini, dunia maya dan dunia nyata juga memamerkan bagaimana sebenarnya pikiran, pernyataan-pernyataan seseorang
yang membuat dirinya sendiri bisa jadi galau, mengacaukan semangat kesatuan di tengah-tengah bangsa kita. Bahkan bukan hanya itu, banyak orang juga yang mengganggu aktivitas kerohanian seseorang. Kita harus tetap waspada. Jangan pernah terganggu aktivitas iman percayamu ketika apapun yang ditawarkan oleh dunia ini sepertinya menghimpit engkau. Mari datang kepada Tuhan. Menghadaplah kepada Tuhan. Karena kasih karunia Allah itu akan senantiasa menyertaimu. Dan bukankah Paulus juga mengingatkan kepada Titus, anak rohaninya itu, bahwa kasih karunia Allah telah nyata untuk menyelamatkan dunia ini. Dalam Titus pasal 2 ayat 11 itu, demikian juga lah kita harus tetap percaya. Saat dunia sedang sakit saat ini, saat pandemi masih menunjukkan kekuatannya, varian Omikron itu tetaplah mewaspadai dan tetap waspada dalam melaksanakan aktivitas kita. Baik aktivitas secara kerohanian juga secara jasmani kita. Supaya kita tetap bisa melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi kita waspada dan tetap dalam keadaan sehat. Ketika kita sehat, pasti damai sejahtera akan hadir dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan yang mengizinkan kita datang dengan keberanian iman untuk memasuki kasih karunia-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau selalu mengedepankan kemahakasihan untuk memberikan perlindungan dan jawaban yang begitu berarti akan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Kami selalu beserta dengan Tuhan, dampingi hamba-hamba Tuhan, dampingi anak-anak Tuhan, dampingi dan dengarkan seruan setiap orang-orang yang berseru kepadamu di dalam iman percayanya. Dan kami yakin Tuhan akan selalu menyambut kami untuk memberikan kepada kami pengertian dan hikmat supaya kami tetap berkekuatan dengan kekuatan iman oleh karena kasih sayang. Sertai setiap jemaat Tuhan melaksanakan aktivitasnya satu hari ini. Sertai setiap gereja Tuhan, sertai setiap orang-orang yang menyebut namamu setiap hari dalam kerinduannya untuk tetap bersekutu dengan Engkau. Kami serahkan dunia ini, kami serahkan bangsa dan negara kami hanya kepada tangan Tuhan. Biar Engkau yang memberikan dan memotivasi kami senantiasa untuk menyebut Engkau sebagai Allah yang hidup, Allah yang memberikan jaminan dan perlindungan kepada kami. Terpujilah namamu Tuhan dan ampunkan segala dosa-dosa kesalahan kami. Supaya kami juga layak di dalam iman percaya kami datang menghampiri tahta kerajaan kasih karunia. Terpujilah Engkau, jadilah kehendak-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.